dana dan pengadaan atau rekrutmen honorer juga nanti akan sampaikan ada juga maladministrasi yang terjadi. Fakta di sisi lain, kebijakan dan tata kelola terhadap tenaga honorer itu juga jadi masalah. Yang dalam bahasa Ombudsman nanti akan disampaikan oleh Mbak Ani, terjadi cukup banyak maladministrasi. Bahkan kalau nanti dilihat lapisan-lapisannya, ada maladministrasi berlapis-lapis pada sejumlah tingkatan yang menjadi dimensi yang diukur oleh Ombudsman. Misalnya kalau nanti kita akan lihat ada 5 rantai proses ya, kalau kita bicara dari sisi proses, rantai proses yang kita lihat. Bapak Ibu, kita semua tahu Ombudsman ini berkewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tetapi kemudian kita sadari bahwa pelayanan publik itu kalau secara teknis dia ada di hilir kira-kira itu. Proses dan produknya itu sudah di ujung. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita memeriksa lebih detail seperti apa kondisi di hulunya, yaitu adalah dapur birokrasinya, maka kita akan sulit memastikan kualitas produk hilirnya dalam bentuk pelayanan publik itu bisa lebih terjamin gitu ya. Jadi ini sebenarnya cara Ombudsman khususnya tim 6 untuk tidak saja melihat hilir atau produk layanan publiknya, tapi juga melihat dapurnya, melihat bagaimana suatu proses pelayanan publik itu diracik, dimasak kira-kira seperti itu, yang itu ada di dapur. Dan ternyata Bapak Ibu, dapur kita itu dari sisi SDM aparatur, ini tidak saja ada problem terkait dengan kapasitas menyangkut sisi kualitas, tapi juga ini terkait dengan jumlah atau kuantitas ASN kita. Karena ASN kita terbatas gitu ya, meskipun juga kita bisa berdebat soal ini ya. Ada yang mengatakan kita nggak terbatas, nggak berkekurangan dalam soal jumlah ASN. Kita bahkan berkelebihan dalam soal jumlah ASN, tapi kita berkekurangan dalam soal kualitas. Tapi oke lah, di beberapa instansi faktanya kita masih berkekurangan dalam soal jumlah. Karena jumlahnya terbatas, maka kemudian cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merekrut tenaga honorer. Macam-macam istilahnya ya. Ada yang disebut tenaga kontrak, ada yang disebut tenaga paruh waktu, macam-macam. Intinya adalah secara generik istilah yang kita pakai adalah tenaga honorer. Inilah sumber daya manusia yang mengisi ruang-ruang kosong di instansi pemerintahan, dari pekerjaan yang paling basic ya, pekerjaan yang paling kecil ya, itu apakah office boy, apakah tenaga keamanan, pramubakti dan sebagainya. Kemudian masuk ke yang lebih mendasar, tenaga administrasi, bahkan tenaga substansi, isinya adalah honorer. Dari satu sisi fakta menunjukkan bahwa kita menggunakan tenaga honorer. Dan juga mungkin fakta menunjukkan kita butuh tenaga honorer. Karena nggak mungkin juga, realistis saja, nggak mungkin juga semua posisi di pemerintahan itu diisi oleh ASN, diisi oleh PNS atau P3K. Ada posisi tertentu yang memang karena keterbatasan anggaran, pemerintah kemudian merekrut dan mengisinya dengan tenaga honorer. Itu fakta. Faktanya kita gunakan, faktanya juga kita butuh. Tapi fakta sisi lain Bapak Ibu sekalian, dan inilah fokus Ombudsman, fakta di sisi lain, kebijakan dan tata kelola terhadap tenaga honorer itu juga jadi masalah. Yang dalam bahasa Ombudsman nanti akan disampaikan oleh Mbak Ani, terjadi cukup banyak maladministrasi. Bahkan kalau nanti dilihat lapisan-lapisannya, ada maladministrasi berlapis-lapis pada sejumlah tingkatan yang menjadi dimensi yang diukur oleh Ombudsman. Misalnya kalau nanti kita akan lihat ada 5 rantai proses ya, kalau kita bicara dari sisi proses, rantai proses yang kita lihat. 1, sejak honorer itu ditetapkan statusnya. Statusnya ini bervariasi, bahkan juga tidak pasti, kira-kira seperti itu. Itu di titik awal itu sudah kelihatan maladministrasinya. Bentuknya apa nanti disampaikan Mbak Ani. Karena maladministrasi itu suatu istilah generik, di bawah maladministrasi cukup banyak bentuk atau wujud-wujud dari maladministrasi. Status sudah ada maladministrasi.
Kemudian kedua adalah perencanaan dan pengadaan atau rekrutmen honorer. Juga nanti akan sampaikan ada juga maladministrasi yang terjadi. Kemudian setelah diadakan atau direkrut, dia bekerja, kita lihat di dalamnya kondisi kerja internalnya, kondisi birokrasinya, termasuk kondisi dari yang bersangkutan. Di sini isunya soal kesejahteraan, itu yang sangat krusial, jaminan sosial, dan juga mungkin perlakuan atas tenaga honorer. Yang ibaratnya ada yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil. Kita menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Kita bukan saja gitu ya. Jadi ini kondisi internalnya. Nah kemudian masih kondisi internal itu tidak saja isu kesejahteraan dan perlakuan adil atau proporsionalitas atas kerja dibandingkan gaji tadi, juga terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Kita butuh SDM yang handal, tapi pemerintah, instansi pusat maupun daerah, nyaris nggak punya yang namanya desain tentang pengembangan kompetensi dari tenaga honorer. Jadi seolah-olah tenaganya dipakai, tenaganya digunakan, tapi nggak dikembangkan kapasitasnya. Gitu. Ya ada 1-2 kegiatan tentu terkait pengembangan kapasitas atau kompetensi, tapi itu tidak terencana dan tidak sistematis, yang itu sifatnya memang sangat situasional gitu ya. Terkait situasi yang ada, kalau ada pelatihan ya dikirim, atau ada seminar yang tidak bisa dihadiri oleh ASN, maka honorer lah kemudian akan menggantikan. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Dan kemudian setelah pengembangan kompetensi, di ujung itu terkait dengan status pasca kerja gitu ya, jaminan pasca kerjanya gitu. Ini juga terkait isu kesejahteraan, isu jaminan sosial, terutama JHT ya, jaminan hari tua dan sebagainya. Ya semua ini rantai prosesnya kita potret Bapak Ibu, dan secara umum bisa dikatakan maladministrasi berlapis-lapis pada setiap titik rantai proses itu terjadi. Dan atas semua itu kemudian Ombudsman coba memberikan kerangka, bukan solusi ya, tetapi ini lebih pada kerangka penyelesaian yang kita coba buka, gelar di atas meja opsi-opsi yang ada. Opsi itu ada 4 yang nanti akan disampaikan gitu secara detail ya. Apakah opsi A0-nya itu adalah opsi do nothing. Do nothing itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetapi apa yang terjadi hari ini, yang dilakukan hari ini ya terus saja begitu ya, berproses seperti sebagaimana adanya gitu ya, tanpa ada perubahan-perubahan yang mendasar. Jadi business as usual, kira-kira seperti itu, do nothing. Opsi kedua yang juga coba ditawarkan dalam kerangka diskusi, ya ini diskusi, adalah mengalihkan honorer ini menjadi ASN. Itu berarti ranahnya adalah ranah Undang-Undang 5 dan 14. Opsi ketiga adalah memperlakukan honorer ini selayaknya karyawan. Kenapa diarah ke isu selayaknya karyawan? Itu demi terutama isu soal kesejahteraannya gitu. Karena hari ini nggak jelas ini, honorer tidak mengikuti kerangka undang-undang ASN, tapi juga bukan bagian dari ranah seperti karyawan atau pekerja di undang-undang ketenagakerjaan. Nah, coba nanti kita akan lihat opsi-opsi seperti ini ya, disampaikan, dan kemudian opsi pengalian bertahap. Nah ini coba Ombudsman angkat untuk kemudian silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan pandangannya. Tentu Ombudsman sudah ada preferensi ya, semacam opsi terpilih gitu, yang ini menjadi dasar bagi upaya advokasi kami dalam kerangka memberikan masukan perbaikan kebijakan ke depan gitu.